Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David Bayu Tube. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, dan hari ini kita kedatangan my brother. Tapi perlu langsung dikenalin apa gue cerita dulu nih? Cerita dulu ya. Cerita, saya melihat dulu ada di TV, zamannya di TV itu ada penyanyi muda yang tampan rupawan, yang saya yakin ini idola wanita sekali. Apa? Ngeliat ke sono ya? Oh, ngeliat sono. Oke, ngeliat sono ya? Iya, yang tadi gue lagi cerita di TV ya, di TV cowok ini nggak tahu lagunya awalnya dulu apa, pokoknya dia membawa gitar dan wajahnya manis. Wah, ini pasti idola cewek banget. Dan yang sekarang sangat berbeda dengan yang gue awal nonton dia di TV atau di media dulu gitu. Jadi ketika ngerilis lagu yang terakhir dia rilis di album, single, waktu itu masih single belum album, gue bilang, jadi gini musiknya nih, keren nih bangsat nih, gue bilang. Gue langsung, biasa ya, kalau gue nemu di YouTube ataupun ada lagu di radio atau apa yang keren, pasti gue cari. Nah, ini kebetulan ada di YouTube, gue puter lagunya, bagus sekali, ini kok karyanya jadi beda gini sama yang gue tahu Petra sebelum. Intinya waktu itu gue pas lihat, anjing keren nih lagu, gue biasa langsung Insta story, ini lagu keren nih, terus langsung gue tweet. Intinya nggak tahu, pokoknya gayung bersambut, akhirnya malah kayaknya nyampe informasinya ke dia. Dan udahlah, kita sambut Mr. Petra Sihombing is in the house. Petra, aduh gitu Pet, cerita gue pertama kali, ya istilahnya impression gue terhadap lo. Dan kemudian ya itu tadi lagu lo yang terakhir, yang terakhir tuh di album lo yang sekarang rilis itu kan ada single, nggak tahu single keberapa lo, biji. Lagu bijinya Petra itu yang nyangkut di biji gua, men. Itu men yang bikin gue, wih Petra something nih yang baru nih. Gue seneng banget sih itu lo, Dan, waktu itu. Gitu ya? Iya. Dan gue personally belum kenal terlalu dekat sama Petra ya. Dan Petra ternyata lu pernah main berpacu dalam melodi juga, Pet? Pernah. Anjing, gue itu juga lupa. 2 kali. 2 kali loh dia. Ternyata kita udah pernah ketemu sebelumnya. Dan gue masih kecil tapi kayak waktu itu. Itu masih muda ya, masih muda anjing, ya sekarang juga masih muda. Ini umurnya juga sama Naib beda dikit nih. Jadi gimana tuh, Pet? Waktu itu lu ternyata pernah main di Berpacu Dalam Melodi, dan kemudian lama kita nggak ketemu, akhirnya lu ngerilis single itu biji yang buat gue asik nih, ini bocah nih. Terima kasih. Lu kemana aja selama ini? Ceritain dong. Kemana ya? Jadi waktu itu gue di label lama, 7 tahun lah gue di label itu, 3 album. Terus sebenarnya usia berapa? Gue mulai tuh, pokoknya gue mulai bikin lagu umur 13-an. Terus mulai nyari-nyari label apa segala di umur 15 gitu. Baru dapat akhirnya di tahun 2009, gue umur 17 tahun. Udah rilis album? Rilis album pertama. Umur 17 tahun lu udah bikin album? Nah itu yang pertama gue ngehamon nih anak. Dulu emang masih teenage banget, masih muda banget, udah ngerilis album. Ternyata umur 17 lu udah ngerilis. Terus lanjut. Terus gue ketemu Bang David kayak di Berpacu Dalam Melodi tuh udah mungkin tahun 2015-an sih. Iya, 2015-an. Iya, gue udah nggak semuda itu sih. Iya, intinya album pertama lu umur 17 tahun. Single pertamanya boleh tahu? Cinta Takkan Kemana-mana, itu single pertama dari album pertama. Itu gimana ceritanya? Gue denger bokap sampai jual mobil buat modalin lo gitu, gimana sih ceritanya? Bokap gue gila sih. Jadi emang dia support banget sama gue dari awal gitu.
emang kebetulan juga dia punya studio kan di rumah. Iya. Jadi gue tuh tadinya kerja di studio itu jadi operator. Jadi gue dari umur 13 gue nggak pernah dikasih uang jajan. Aha. Terus gue disuruh kerja. Karena dia ngelihat, oh nih anak bisa nih dan bagus gitu ngoperate studio. Jadi gue dari umur 12-an, 13-an. Kalau lu mau uang jajan lu harus bantuin gue kerja Iya. di studio. Jadi gue dibayar waktu itu satu shift 6 jam, 7 jam gitu kan. Heeh. Itu 300.000 apa 200.000 gitu. Woi. Dan zaman itu Gede, gede sih. men. Nah cuma kalau dia bayar operator dari luar kan lebih mahal. Lebih mahal lagi. Jadi akhirnya dia bayar gue. Tapi lu malah emang bisa jadi akhirnya. Akhirnya bisa. Jadi gue sempat Umur berapa ngeliatin. tuh bokap nyuruh? 12. 12 lu sih. udah ngoperate. Pertama yang lu inget siapa lu yang operate lagi recording? Bokap gue tuh dulu banyak ngerjain project gereja gitu. Gue pernah ngerekam choir waktu itu di rumah. Terus ada albumnya dia barengan sama ada Om Rejos juga, Rejos The Groove, dia yang sering main The waktu itu. Groove. Oh, dia nyanyi dulu? Dia nyanyi. Oke. Terus sama Sabah Family ada Martin Sabah, Yeah. Ivan Sabah. Itu bokap gue dulu punya vokal grup gitu, vokal grup rohani. Terus itu salah satu album yang gue rekam juga. Maaf, bokap tuh sebenarnya produce atau dia Nyanyi. yang nyanyi Dia juga? nyanyi, dia main bass awalnya. Oke, Terus dia juga nulis lagu. alright. Dan di studio, punya studio juga Iya, untuk akhirnya punya emang studio. banyak produknya dibikin. Dan lu anak yang masih, wah bokapnya ngerjain underage men. Di bawah umur men. Udah kerja nih, udah menghasilkan, gila lo. Terus lanjut. Gue tapi nggak pernah merasa kayak kerja sih karena gue Kayak suka. belajar kan Iya, gue suka sebenarnya. banget. Terus gue Bokap setiap ngeliat itu- banget potensi lu berarti. Kayaknya iya ya, Terus, dari gue kecil. Dan gue kayak ya udah di situ jadi kayak tahu oh kalau ngerekam vokal tuh gini gitu. Gue juga diajarin juga sama keyboardisnya bokap gue namanya Om Tommy, gue manggilnya Om. Tommy Widodo, dia salah satu orang yang pertama kali mengintroduce gue terhadap Pro Tools sama Reason waktu itu. Jadi gue kayak dikasih tools ini. Ngulik terus, deh. Udah kulik gitu. Awalnya gue ngeliatin dia dulu, dia operate, dia ngerekam, dia bikin musik. Terus kan biasanya kalau rekaman bikin musiknya nggak di situ kan, jadi emang tinggal Iya, take vokal doang gitu. iya. Biasanya gue dikirimin data sama produser, Oke. siapapun itu gitu. Jadi pas datanya masuk kan gue masukin ke sessionnya dulu. Nah itu gue soloin satu-satu. Oh drumnya main ini, oh gitarnya main ini, oh si keyboardnya gini mainnya saling ngisi satu sama lain. Oh, waktu itu nggak take satu-satu tapi udah langsung dikirim Iya, data, udah dikirimin. udah ini. Biasanya langsung take vokal, lu yang operate. Iya, gue yang operate take Kalau vokal. udah mulai final mau take vokal tuh baru lu yang operate. Tapi dari yang kirim-kiriman itu, lu malah mempelajari Iya, gue malah satu pelajarin persatu. Itu yang lu bikin detail lu itu Iya. malah dari kiriman Kayaknya data. iya, kayak gara-gara itu. Entar dulu, emang lu suka kan berarti waktu kecil itu ngelihat bokap recording atau di studio itu emang ada, bokap nggak mungkin dong kayak tiba-tiba ngejeblosin lu kalau lu nya nggak interest. Iya gitu. emang suka sih, dan gue memang kayak nggak tahu, gue merasa ada serunya aja lo masuk ke sebuah ruangan kosong gitu. Terus sessionnya juga kosong gitu, nggak ada bunyinya. Dan lo membuat bunyi dari nol gitu. Gue suka banget rasa itu, kayak lo bisa membuat sesuatu yang kayak ngada-ngada kan. Dari sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu. Mungkin kalau seorang seniman kanvas kosong, Kanvas kosong, iya. lu pengen gambar apa Iya. dari situ? Waktu kecil tuh udah ada kesenangan di situ tuh. Itunya ada Gila, banget. gila lu di bawah umur udah udah main Pro Tools, udah jadi operator. Gila bokapnya. Terus berarti ya bokap melihat itu. Dan tadi yang gue tanya, emang bener sampai bokap modalin. Iya, jual mobil. Maksudnya bokap kan nggak cuma ngelihat potensi lo sebagai yang di studio, ternyata bokap ngelihat ada potensi lo untuk perform, nyanyi. Yang sampai tadi gue tanya ke lo kan, bener nih, bokap sampai modalin lo untuk album gitu, sampai jual mobil dulu gitu, gimana gitu? Bener? Bener. Jadi tapi ya sebenarnya kita punya 2 mobil waktu itu. Oh iya, iya bagus Jadi lah. nggak yang kayak cuma Nggak, satu terus udah jual aja buat anak gue kita cuma gitu. satu, ini aja rebutan sama anak gua ini. Terus Pokoknya kita ada 2 gitu. Terus satunya emang kayak sebenarnya gue juga ngeliatnya kayak ini kayak mobil hobi-hobiannya dia Iya. gitu. Terus ya udah akhirnya yang itu dijual. Cuma gue pun kayak merasa, oh gila gue disupport segitunya gitu. Dia sampai jual hal yang dia suka. Oke. Bahkan buat gue yang sebenarnya gue bukan yang penyanyi banget soalnya dari dulu. Jadi emang nggak yang kayak
suara menggelegar, menggetarkan gitu. Kayak ya udah, gue bikin lagu sebenarnya. Bukan Gua bikin lagu. solois yang Iya. wah, iya menggelegar tuh. Gua kalau kita ngebayangin solois yang menggelegar tuh kalau di Indonesia tuh gue bayanginnya Judika lah, Judika. Oh iya, ya, aduh suaranya itu gila sih. menggelegar tuh yang tadi lo bilang. Kita bukan vokalis yang menggelegar seperti itu. Oke, terus? Nah, makanya pas gue ngelihat bokap gue gitu kayak, oh ini berani juga gitu sampai ngeresikoin uang banyak buat gue yang Support baru-baru lo. mau mulai. Dan itu gue sangat appreciate sih. Ya sebenarnya mungkin bokap kayak, oke dah gue jual mobil nih buat kayak kalau anak sekarang tuh biaya kuliah lah gitu. Tapi lu kuliah di musik juga Gue ya? kuliah musik juga. Ambil apa tuh Pet waktu itu? Gue waktu itu awalnya ngambil gitar di Institut Musik Daya. Untung nggak Institut ketahuan. Musik Daya. Institut Musik Daya. Terus gue ke IMI. Gue Tadi di Institut Musik Daya ambil gitar. Terus pindah ke IMI, gue ngambil komposisi. Komposisi musik, beres? Akhirnya beres. Wih gila Petra ambil komposisi musik, anjing. Anak sekolahan musik ini udah beneran nih, bocah teknis banget nih, bener berarti. Ya berarti gue akan berguru sama lo malam hari ini. Siap. Gue juga berguru selalu kalau ngobrol sama lo. Pet, referensi musik lo tuh apa sih Pet? Kapan? Sekarang? Apa ya dulu? dari lo dulu kecil kan sampai sekarang pun terserah lo. Yang mungkin yang pertama yang bikin lo. Gua besar dengan lagu-lagu gereja sih sebenarnya, tapi bukan lagu gereja yang umum. Lagu gereja umum iya, maksudnya di gereja Ya. iya kan. Cuma kayak gua lumayan banyak dikasih referensi kayak Stephen Curtis Chapman, Chris Eaton. Terus kalau udah yang agak modernnya ada Switchfoot, ya Christian rock gitu lah, Christian rock music, gospel rock gitu. Iya. Terus ada 80-annya juga beberapa ada yang dikasih sama bokap gue. Dari yang lu sebutin gue cuma tahu Switchfoot. terus. Switchfoot salah satu band favorit gue juga sih. Gue dulu SMA ngeband bawain Switchfoot mulu. Oke. Terus ya udah sebenarnya mulai dari situ. Terus baru abis itu gue mulai dengerin post hardcore, band-band emo gitu. Tapi setelah itu masih yang Christian gitu, masih Under Oath. Ada juga. Ada juga ada gengnya sendiri gitu. Emo Christian rock gitu ada ya? Terus? Zaman itu gue kena banget tuh, musik itu gue kena banget. Satu nama yang boleh lu sebutin nama bandnya atau apa gitu? Under Oath sih. Under Oath. Gue suka banget. Oath gitu. Oke. Itu gue suka banget, sampai sekarang kalau itu gue suka. Terus ya nggak lama dari situ gue ketemu John Mayer. Oke. Dan itu yang akhirnya bikin gue kayak, oh gitar bisa gini nih. Dan lu emang memulai karir musik lu emang dari dulu bukan ngeband ya, emang lu sendiri. Iya, sendiri. Dan sampai sekarang sendiri ya. Mungkin John Mayer tadi yang lu lihat itu bisa jadi referensi lu juga. Iya, Kan tadi gue tanya referensi musiknya apa aja gitu ya yang mempengaruhi lo. Gue pengen ada pertanyaan nih gini. Kayaknya agak teknis tentang proses penciptaan lagu. Oke. Nah gitu. Kita udah masuk ke proses penciptaan lagu aja nih Pet ya. Kan tadi udah referensinya Petra banyak gospel rock yang ternyata atau band-band itu yang gue sendiri cuma tahu sedikit gitu. Nah kita masuk ke sesi proses penciptaan lagu. Nah waktu lu dulu teen yang album-album awal lo, itu lo bikin lagu sendiri atau ada yang menciptakan atau gimana? Album 1 dan 2 tuh gue bikin sendiri semua. Jadi itu jadi 2 album pertama gue di label sih. Okay. Dan mungkin karena gue masuknya juga udah, jadi album pertama sebenarnya udah jadi. Jadi udah jadi dulu, udah mastering, terus baru gue bawa ke label-label. Okay. Terus akhirnya diterima lah sama satu label. Lu ada studio sih ya? Iya. Enaknya gitu. Oke, terus? Ya udah akhirnya jadi gue semuanya nulis sendiri, produksi sendiri. Terus di album ketiga nyiptain sendiri. Umur 17 tuh? Iya. Udah bikin lagu sendiri? Dan lu nyanyiin sendiri itu udah lagu lu sendiri? Oke. Prosesnya umur segitu gimana lu nyiptain? Ayo, kasih ini aja buat anak-anak nih yang di rumah, adik-adik yang baru mau ngeband ataupun mau berkarya, kita dengerin Kakak Petra Siombing akan memberi sedikit wejangan untuk proses penciptaan lagu. Gimana? Awalnya misalnya waktu dulu
oh aku waktu umur 17 dulu aku bikin lagu tentang cendol gitu misalnya. Atau gimana gitu lu proses misalnya lagu apa misalnya yang tadi yang single lu. Wah kalau Waktu itu umur itu prosesnya pasti beda dong dengan sekarang. Iya. Yang lu rasa atau lu inget waktu bikin teenage, bikin lagu prosesnya gimana? Ntar kita masuk ke proses yang udah usia sekarang gitu. Kalau dulu selalu tentang cewek sih. Dulu tentang cewek Iya, yang selalu. padahal belum tentu lo sedang pacaran ataupun apa kan sebenarnya. Iya. Ya kan cuma kayak ku kira-kira kalau sama cewek kayak gitu. Iya. Dulu Apa selalu langsung lirik. blar gitu langsung Gue jadi. selalu lirik sih dulu. Dari dulu lo awal lirik. Iya. Sekarang enggak, cuma dulu lirik banget. Jadi gue harus nulis kayak sampai rata dulu. Kan ada misalnya ku nikahkan pada akhirnya. Oh, lo hitung? Ya gue hitung. Terus bawahnya gue bikin 9 juga. Not, Terus A juga Oke. belakangnya. Terus habis itu kalau mau dibedain paling AB kan. Iya, rimanya. Rimanya. Gue dulu kepatok itu banget. Jadi kalau nulis selalu lirik dulu, gue hitung, baru habis itu nyari nadanya pakai gitar. Oh, itu dulu. Dulu. Nah, sekarang kalau masuk proses yang sekarang berarti beda banget. Beda apa ya? Beda proses penciptaan karyanya. Oke. Yang ke sekarang proses penciptaan karyanya apa yang lu rasa beda dengan dulu? Sekarang gue lebih tertarik terhadap momen dibanding teknis sih. Nice. Kayak males ngitung sebenarnya, kayak jadi males ngitung, terus kayak ruangannya lagi apa nih, lagi berasa apa gitu, atau misalnya momennya lagi apa? Iya, momennya lagi apa gitu. Enggak yang lagi nyari ngayal apa gitu, iya. tapi lebih capture the moment what you feel right now gitu. Kalau sekarang gue tuh selalu nanya ini sih, kalau lagi nulis lagu, nanya ke diri gue sendiri, lo tuh di mana? Gue selalu nanya itu, kayak di saat mau nulis yang paling penting menurut gue adalah tahu lo tuh di mana gitu. Jadi gue selalu nanya itu ke gue, kayak gue tuh di mana ya sekarang. Sampai naif aja, sampai ada lagu di mana aku di sini aja tetap nanya gue di mana gitu. Di mana aku di sini? Ya lu nanya sama diri lu sendiri. Itu lu terjadi di lu tiap lu bikin. Setiap bikin lagu. Gue di mana? Ya lu Sherlock aja teman. Ke diri sendiri. Oh gitu. Kalau sekarang lu lebih ke diri kan berarti kan. Kalau dulu belum terlalu explore yang ke diri banget gitu ya berarti. Enggak sih, dulu teknis banget. Parah, teknis parah dulu. Iya. Gue pribadi ya, gue ngelihat lu bagus banget memproduce, men. Terima kasih. Lu produser, men, keren banget. Lu memproduce seseorang ataupun artis ataupun apa karya yang dia produce keren banget. Gue bilang, gue mau tanya first yang lu produce itu siapa? Pertama ya. Gue sendiri. Lu memproduce diri lu sendiri. Itu yang gue menjadikan diri gue kayak bahan percobaan sih sebenarnya. Well, oke. Sebenarnya sampai sekarang sih setiap album gue tuh kayak bahan percobaan gue. Itu lu memproduce diri sendiri. Dan abis itu ada dong yang lu bikin. Abis lu ngerasa lu bikin ini, misalnya kayak Kunto Aji itu setelah Oh, Kunto Aji lama banget. Gue tuh sempat ngerjain. Sebelum Kunto ada lagu pertama banget yang gue kerjain lagunya Vidi Aldiano. Judulnya Di Bawah Langit Ibu Kota. Itu yang di luar diri lo untuk lo produce. Iya. Itu pertama Vidi Aldiano berarti. Oke. Habis itu tuh gue sempat produce kayak banyak lah. Maksudnya kalau sebelum mantra-mantra Kunto Aji gitu. Di tengah-tengah itu lumayan banyak sih. Tapi kayak ngerjain apa buat siapa. Sempat buat bokap gue juga. Waktu itu ada satu album bokap gue. Ada 5 lagu, itu 5 lagunya gue yang produce, terus sisanya dikasih ke orang yang biasa ngerjain lagu-lagunya dia. Terus itu juga salah satu awal-awal tuh, gue waktu itu baru rilis album pertama kayaknya. Belum ding, bahkan belum rilis album. Itu sebelum, berarti yang pertama kali bokap gue. Yang lu produce? Iya. Oke. Gue mau, karena beda kan men, lu performer, as a performer, lu nyanyiin lagu sendiri. Dan lu memproduce sebagai produser gitu. Beda kan, men? Beda banget sih sebenarnya. Iya, maksudnya ilmu yang menurut gue pribadi agak nggak nyampe gitu. Karena gue ngeliat lu
beberapa produk yang lo bikin anjing-anjing banget nih kalau Petra. Gue makan dalam hati, apa gue ke depan satu album gue produce sama Petra, mau kagak ya Petra? Ayo dong. Gitu Pet. Gue ngeliat lo ada talent di samping lo perform nyanyi itu bagus dan di producing itu gokil gitu. Itu lo belajar dong, lo belajar memproduce sampai standar internasional pun pasti lu pelajarin dong. Gue pernah dengar Petra juga sampai ikut course online ya kalau nggak salah dari produser luar gitu ya untuk belajar tentang produksi yang baik dan standar internasional. Nambah-nambahin ilmu aja sih sebenarnya. Lu pernah sampai keluar juga kalau nggak salah waktu itu sama Incognito waktu itu. Itu kan album lu. Oke, ini ngomong sama Incognito, gue juga baru tahu. Petra di album yang sebelum ini ternyata ada lagu bareng Incognito. Lah, kok gue kagak tahu ceritanya? Gimana itu ceritanya? Jadi ada satu temen gue lagi sering banget waktu itu ngobrol sama dia. Terus kita jadi deket lah. Dia punya studio namanya Shoemaker Studios di Cikini. Nah dia tuh sering bolak-balik Singapura karena sebenarnya dia tinggal di Singapura. Terus waktu dia lagi di sana ada acara apa gitu, terus dia nyamperin si Bluey, leadernya Incognito. Terus ngasih denger lagu apa gua. Sih? Bluey main gitar. Tulisannya Bluey. Bluey. Oke, dia kontak Bluey si pemain. Iya. Sebenarnya kayak mereka lagi di backstage lagi ngasal gitu, jadi dikasih denger lewat speaker handphone. Lagu gua, karena gue lagi sering kayak teman gue ini gue percaya taste musiknya lah. Oke. Jadi gue sering ngirim kalau gue lagi bikin demo. Terus dia ngasih denger. Terus kayak Bluey bilang, ini bagus deh. Gue boleh nggak ikutan project ini gitu. Oke. Terus gue kayak, ya boleh lah. Gila. Terus. Ya udah akhirnya dikontak by email, terus email-emailan. Ya udah akhirnya terjadi kolaborasinya sebenarnya awalnya online. Jadi gue ngirim data ke dia, terus gue ngejelasin panjang ini lagu filosofinya apa, terus teknisnya bahasa Inggris apa ya aja. Emang lagunya. Bahasa Inggris lagu bahasa Inggris. Terus. Terus ya udah akhirnya kirim-kiriman data, dia ngisi trompet, backing vokal sama ada beberapa gitar tambahan. Dari hampir full Incognito. Jadinya kayak ya mungkin 70% gue bikin dulu, terus abis itu kayak 30% yang pentingnya diisi dari mereka. Incognitonya. Lu nggak kesono ke akhirnya kesana. Inggris ya? Inggris. Incognito tuh Inggris ya, band Incognito. Lu kesono ke Inggris juga? Akhirnya kesana, tapi itu kayak setahun setelah gue email-emailan itu. Oke. Jadi akhirnya gue berangkat ke sana, terus ngobrol-ngobrol di sana. Sebenarnya mau ngecek mixingan juga sekalian. Cuma malah akhirnya jadi bikin satu lagu lagi. Jadi nambah dua bareng mereka lagi? Iya. Judulnya apa aja tuh Pet yang itu? Yang pertama sama Incognito itu? Yang pertama itu Take It or Leave It. Yang kedua judulnya Imaginations. Gokil loh. Tapi belum pernah dibawain perform bareng sama mereka ya? Sempat kemarin pas Java Jazz tahun berapa ya, gue lupa. Pas waktu mereka kesini, bareng lu juga, lu perform sama Incognito. Wih, Petra, keren juga. Lumayan. Menegangkan. Itu tadi ngomongnya teknis banget ya. Gila, gue amazed kadang-kadang sama ya gue bilang prestasi lu sih, Pet, dan ya lo ternyata banyak experience ilmu yang lo ini dan lo praktekkan banget gitu. Sekarang kita masuk ke ini aja yuk, kita bahas album lo yang terakhir. Oke. Kita sebelum bahas yang terbarunya dari Petra, kita dengerin Petra perform dulu boleh nggak? Oh ya? Oke, Pet, gue perform dulu ya Pet ya. Oke ya, Petra Siombe, alright. Senyummu sebenarnya tidak setenang itu,
tawamu sebenarnya tak selepas itu. Wajah bangun bagimu mungkin tak sesegar itu. Malam akhir minggumu tidak wajib seru. Kawan, sudah lama ku mengenalmu. Ibalah sedikit pada dirimu. Keberadaanmu yang lebih berharga. Tutup layar dan utuh kabar waktu. Lepaskanlah, racun adalah ingin sempurna. Redakanlah, pelan napas pun menghantam arus. Kawanku sayang yang lama ku kenal. Kawanku sayang yang lama ku kenal. Kawanku sayang yang lama ku kenal. Memang kau suka batu, meskipun kau tahu ku kawanmu. Aku begini untukmu. Mungkin kau sedang butuh berberayan, kau menyelam mutu. Aku di sini untukmu. Kawan, sudah lama ku mengenalmu. Ibalah sedikit pada dirimu. Keberadaanmu yang lebih berharga. Tutup layar dan utuh kabar waktu. Lepaskanlah, racun adalah ingin sempurna. Redakanlah, lelah napasmu menghantam arus. Kawanku sayang yang lama ku kenal. Kawanku sayang yang lama ku kenal. Kawanku sayang yang lama ku kenal. Terima kasih. Wah, cek. Berapa langkah yang sudah kau lalui, berapa lama lagi waktu tak menunggu. Tubuh pun mengeluh. Mau apa lagi hari ini, memuaskan keinginan hati. Memang sulit berhenti, tapi bisa nanti.
cari, nanti juga semua yang kau dapati tidak akan kau bawa mati. Kini esok nantikan misteri, ingin tahu lebih dari kini. Dapat apa lagi, bagi apa lagi, apa yang kau cari, nanti juga semua yang kau dapati tidak akan kau bawa mati. Apalagi yang kau cari, nanti juga semua yang kau dapati tidak akan kau bawa mati. Mari. Kerja menikah beranda, apalagi apa yang kau cari? Lulus kerja menikah beranda, apalagi oh apa yang kau cari? Lulus kerja kerja menikah beranda, apalagi thank you. Yes. Kok enak ya dibawain piano sama gitar doang? Ya? Lebih santai ya? Lebih enggak iya sih, pas gitu. Iya udah denger kan lu barusan denger asli tadi. Aduh, itu judulnya apa? Apa? Apa itu lu ada di album Semenjak Internet. Iya. Ini single lu bekerja sama Teddy Aditya. Teddy Aditya. Jadi lagu yang barusan tadi itu collaboration ya, istilahnya collaboration pembuatannya Petra dengan Teddy Aditya. Nanti kapan-kapan Teddy Aditya saya undang ke sini juga untuk ngejelasin juga proses tadi. Tapi Pet, nah ini kita masuk ke udah masuk ke ini album lu yang terakhir Semenjak Internet, yang mana gue juga ikutan di sini gitu. Jelasin sedikit tentang album Semenjak Internet tuh, misalnya awalnya gimana sampai akhirnya fully album now. Mr. Petra, gimana? Semenjak Internet tuh awalnya gue malah nggak kepikiran sebenarnya bikin album. Oke. Jadi gue nulis lagu pertama, judulnya Cerita Kita Milik Semua. Terus ya tentang internet. Terus gue kira kayak, oh enak juga ya nulis tentang internet. Tadinya kan gue nulis lagu cinta, maksudnya gue belum pernah menyentuh
subjek internet gitu secara dalam. Ya. Terus di cerita kita milik semua gue ternyata lumayan kayak seru nih, terus pakai bahasa Indonesia gitu. Gue udah lama waktu itu nggak nulis pakai bahasa Indonesia. Terus akhirnya gue nulis lagi, yang kedua dapat biji. Yang ternyata single pertama tuh bukan biji. Bukan, biji single kedua. Yang pertama judulnya Cerita kita milik semua. Cerita itu collaboration sendiri Nggak, atau itu belum? sendiri. Itu belum collaboration Belum. ya? Oke, berarti single kedua di album Semenjak Internet adalah Biji. Dan lu rilis itu setiap tanggal. Itu belum. Oh belum? Nah, itu belum. Waktu Biji belum? Belum. Oke. Jadi gue 2 tahun lalu itu gue mulai. Oke. Terus itu akhir-akhir tahun lah, makanya kayak udah Cerita kita milik semua tuh rilis kapan ya, gue lupa. Cuma biji tuh kalau nggak salah November Tahun 2018. Oh udah 2 tahun Biji? Iya. 2 tahun ya? 2019. 19 tahun 2019 lalu. tahun Oke. lalu. Nah terus baru gue kayak, oh ini kayaknya bisa dibikin jadi Album? konsep. Oh konsep, iya. Soalnya gue secara nggak sadar gue nulis tentang internet terus. Yang berhubungan tentang ya maksudnya tema yang lu usung Iya, di lagu. iya. Kayak misalnya kayak Biji. Dari cara merangkai itu kan kayak lu kayak terhadap kayak lu kesel sama orang yang Iya. bacot dong di internet ya kalau nggak salah gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya benar. Biji itu maksudnya jangan lu telan sebiji-bijinya gitu. Sama batangnya juga kayak gitu. Anjing, males gini bayangin. Oh gitu. Itu terus single kedua tuh Biji. Biji. Ya. Dan tapi jadi waktu gue lagi ngerjain 2 lagu itu, kelar ngerjain 2 lagu itu, dan sambil itu gue lagi banyak ngerjain lagu orang juga. Jadi gue lagi sering banget nulis sama Tulus, terus gue lagi sering nulis sama Hindia, sama Baskara. Terus Sal Priadi baru jadi tetangga gue, jadi kayak lagi sering. Abis itu lu siapa yang, ya maksudnya kayak gue mau ini abis ini gue mau kerja sama Tulus, saya bikin satu lagu, atau tadi Teddy Aditya, itu gimana? Sebenarnya feelingan aja sih. Siapa yang mau Gue dulu kayak gitu? iya, ada hari-harinya gue kayak ngeliat handphone gue gitu, terus kayak sama dia bisa deh. Terus gue telepon, gue WhatsApp. Dan kebanyakan orang yang gue kenal sih. Ada beberapa yang gue kayak sama lo bang, kan gue nggak kenal sama sekali tadi. Ini cerita juga. Bukan cerita sih, gue mau nanya sama lo, Pet. Itu kan tadi lo sama Teddy Aditya, sama Baskara, sama Tulus, lo kerja sama Danila, Kunto. Ya maksudnya gue memandang mereka adalah musisi now generation, di mana ya yang sekarang anak-anak generasi anak gua gitu yang lagi megang lah istilahnya, gua lagi megang. Nah gua mau nanya sama lu, tiba-tiba lu kok malah ngajak gua yang udah tua sendokiran nih di proyek albumnya dia nih. Gua paling tua men, kenapa lu ajak? Gua tanya sama lu gitu. Gak tahu sih sebenarnya, gue feeling bagus aja. Waktu gue kan lo sempet DM waktu itu, lo bilang apa gitu, biji bagus atau apa gitu, ya, kira-kira gitulah. Bijinya bagus gitu. Bijinya cakep. Kok kalau di harafiah jadi nggak enak ya? Pet, biji lu bagus, Pet. Wah makasih bang, tiap hari gue poles. Terus gue apa ya, mungkin gue nggak yang fans garis keras naif juga sih, cuma gue suka lagu-lagu lo. Jadi salah satu lagu mungkin iya kayak album televisi gitu, salah satu album yang kena di gue. Terus gue merasa kayak kayaknya sih sama ya ininya, apa nggak tahu kayak frekuensinya atau apa gitu. Gue rasain aja sih sebenarnya. Terus dan orang-orang yang nulis di album gue pun juga kebanyakan ya gitu, yang kayak lu colek aja gitu ya? Iya, Danila tuh gue nggak kenal tadinya. Oh, baru kenal juga. gara-gara lu colek itu. Iya. Gue juga akhirnya kita masuk ke proses kreasi ini aja ya. Proses kreasi ini kolaborasi Petra sama saya. Petra sama saya. Nggak apa sih saya? Gaya. Gue apa saya enaknya? Gue ya. Jadi kita masuk ke, jadi gini. Petra ya tiba-tiba kita DM-an lah gitu ya di Instagram ya. Intinya kayak bikin
sesuatu yuk, bikin bareng atau apa. Ayo, gue emang lagi exciting untuk bekerja sama siapa aja yang emang menurut gue nyangkut bakal asik nih gitu. Gue kebetulan emang udah tahu karyanya dia di BG dan ayo gue dengan senang hati. Akhirnya kita lama tuh, nggak lama kan Pet, kita awal tahun kemarin kita nunggu-nunggu, kapan nih Petra ya? Kapan mau ketemu? Akhirnya pandemi dah tuh, iya kan? Sampai akhirnya kita lupa dah, gue sampai lupa, Petra tiba-tiba, yuk jadiin lagi yuk gitu kan, kalau nggak salah gitu. Ya udah kita ketemu aja deh di M Block di Union Well, gue bilang siang-siang, sore Petra datang sendirian ke sini ke tempat gue. Jadi gimana Pet? Maunya gimana Pet? Gue gitu. Pet, gini dia jelasin. Jadi konsepnya tuh albumnya. Jadi selama ini Petra kerjasama sama Tulus bikin satu lagu jadi gitu rilis. Sama Danila bikin. Gue dengerin, loh mana suara Tulusnya? Nggak ada. Ternyata nggak harus Tulusnya ikut, tapi Tulus ikut dalam proses kreasi penciptaan lagu tersebut gitu untuk di albumnya Petra. Dan itu baru lagi nih buat gue. Oke. Jadi gue akan bikin bareng lo, bikin lagu baru bareng Petra. Oh gitu, ya udah kita ke atas deh tuh, ke ruang di atas. Nggak tahu mau bikin apa nih, bengong kita deh gue. Udah selalu Pet, ini proses kreasi yang terjadi beberapa bulan yang lalu nih. Lo punya nada gimana? Ya gini nih, jreng. Udah gitu doang. Gue bilang, iya. Ya udah gue tambahin ke sini. Nah, nadanya ke sini aja, ke sini. Oh ya enak. Pokoknya nggak pakai lama, sampai yang lama tuh kita ngutak-ngatik lirik doang ya. Lirik. Ujung doang, beberapa kata doang ya. Udah nemu, gue tanya Petra, Pet, ceritanya apa Pet? Oh nih, gue tanya lo, nanti gue tanya lo ceritanya. Pokoknya akhirnya itu prosesnya sampai kira-kira nggak nyampe berapa jam ya, kita jadi satu lagu dengan judul Cinta Digital. Waktu itu bulan apa ingat nggak, berapa bulan yang lalu, udah pandemi lah gitu. Iya. Lagi PSBB, setelah PSBB iya, 1 kayaknya. pokoknya tokonya baru buka berapa bulan setelah PSBB gitu. Ya udah jadilah, dan akhirnya itu jadi single terakhir yang gue ikutan itu di album Petra Semenjak Internet. Jadi kayak melengkapi kata Petra itu udah 12 pas ya. 12 pas lagu untuk jadi satu album di Semenjak Internet. Terima kasih Petra. Itu cerita sedikit. Gue yang Lu ngajak gue dan gue menceritakan proses kreasi lagu Cinta Digital itu. Nah, ceritanya sendiri tadi kan gue belum ceritain. Ceritanya gimana sih Pet? Kenapa lo came up dengan idea Cinta Digital? Coba ceritain apa cerita isi lagu itu. Sebenarnya gue belum dapet judul kan waktu itu. Oh belum ya, Iya. waktu kita datang lu cuma Belum nada ada. aja, belum ada judul ya? Oke. Cinta Digital tuh masih kayak jauh. Belum di ada, ujung-ujung. emang belum ada kata-kata Cinta Digital, Iya. belum ada. Oke. Dan Cuma gua tanya waktu itu, ceritanya aja gimana nih, tentang Iya, apa iya. gitu. Tentang apa waktu itu, akhirnya Petra ceritain. Apa coba ceritanya? sebenarnya gue pertama pengen bikin lagu cinta. Maksudnya ya gue pengen ada aja, nggak tahu kenapa di album ini pengen ada satu lagu cinta yang gue mau gitu. Terus gue pengen ngomongin ketemu si orang yang lo sayang itu lewat internet. Dan itu maksudnya cerita yang gue sering lihat lah. Cerita yang gue sering lihat, apalagi zaman kemarin-kemarin kayak banyak orang yang nikah online gitu-gitu. Oke. Terus kayak jadi, oh iya bisa ya Inspiring maksudnya. untuk jadi tema cerita nih. Iya. Tapi kan gue mau tanya lo, apakah ini relate sama kehidupan percintaan lo? Bini gue udah sempet cerita sih ya waktu Iya, itu. karena soalnya berapa hari yang lalu istri Petra posting tentang perjumpaan dia nih sama suaminya yang sekarang itu adalah lewat media internet. Gimana tuh ceritanya, Pet? Jadi sebenarnya gue udah ketemu 3 tahun sebelum itu, sebelum perjumpaan internet yang kedua. Jadi gue pertama kali ketemu, tapi ngobrol selewat doang tuh keran Facebook. Oke. Terus 3 tahun kemudian tiba-tiba dia message. Oke. Terus udah dari situ jadi ngobrol lagi. Wah, asik. Jodohnya ketemu juga, maksudnya Ketemunya digital. lewat digital juga. Itu cerita yang menjadikan tema
yang akhirnya lagunya bareng gue bikin, udah ini aja jadiin tema. Dan tanggapan istri sendiri tentang lagu ini gimana? Dia tahu cerita aslinya sih soalnya. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini gue kepikiran bukan gara-gara cerita gue sama dia. Oke. Justru cerita gue sama dia kita baru sadar gitu. Ya kan kita ketemu di Facebook. Oh, oke. Pas lagunya udah jadi. Oh. Jadi sebelumnya sebenarnya terinspirasi dari salah satu sahabat gue. Dia ketemu sama orang yang dia sayang sekarang lah dari Lewat aplikasi. aplikasi. Dan udah married sekarang. Belum. Oh, belum. Oke. Tapi sepertinya menuju. Oh, itu jadi ternyata ceritanya. Tapi emang lu ada cerita juga sama istri Iya, di ternyata situ. ada. Terus tapi gue sama dia baru yang kayak, oh iya kan kita ketemu di Facebook. Terus baru sadar gitu pas lagunya udah mau hampir kelar gitu. Dan istri suka. Dia suka sih. Dan gue tuh selalu ngasih dengar ke dia. Jadi apapun yang gue bikin, dia kayak apa ya? Kalau dia bilang jelek, gue percaya. Oke. Kalau dia bilang bagus, kadang gue nggak percaya. Kalau dia bilang jelek malah percaya. Gue percaya. Kalau dibilang bagus, Bercanda. Maksudnya kalau dia bilang bagus, gue kayak bener nggak nih bagus? ya Beneran karena nggak nih? kata yang bagus belum tentu benar. Kata yang benar belum tentu indah. Ya, oh, oke. Ya. Ngerti nggak lo? Hah? Jadi kalau ngomong tai lo, emang itu beneran gitu. Jelek gitu. Tulus gitu. Kata yang indah, wah indah, belum tentu itu tulus. Kadang-kadang ternyata. Maksud gue gitu. Berarti sebenarnya bini lu ngomong tulus dia. Iya. Kalau emang jelek, Kalau jelek jelek, gitu. Gitu maksudnya. Dan gue percaya kalau dia bilang jelek, nggak tahu kenapa gue kayak percaya taste musiknya dia aja. Oke, kayaknya. dan personally istri sangat suka Lagu dengan ini. lagu Cinta Digital. Suka Cinta banget dia. Digital. Woi, salam buat dia. Saya juga tuh, gue pet ya. Ini my personal feeling gitu dalam arti karena gue ikut dalam proses pembuatan lagu ini dan ketika lagu ini rilis keluar dan gue dengerin hasilnya dan gue justru senengnya adalah ketika rasa itu didapat dari lo dan istri lo, bukan jauh ke orang lain yang banyak gitu. Jadi gue menangkap rasa tadi lo bilang istri lo seneng, istri gue seneng banget. Itu buat gue apa ya? Menyenangkan. Buat gue rasa yang lebih berarti dibanding misalnya banyak orang yang wah appreciate-nya tinggi banget gitu, banyak gitu. Itu bagus, tapi dari yang terdekat yang lu yang nyanyi dan istri lu itu aja udah seneng banget, itu buat gue seneng banget gue dengernya gitu. Gue juga seneng banget sih. Jadi ya gue juga pas Petra udah jadi lagunya, dia ternyata nge-WhatsApp nggak gua baca-baca gitu pas udah Kita jadi. lebih sering DM soalnya. Dia lebih sering, gue sering ngobrol di DM Instagram. Ternyata dia WhatsApp gue untuk ngajak, bang ngisi di vokal. Gue nggak baca-baca. Gue tiba-tiba dia DM udah ngasih hasil rekamannya udah jadi gitu. Waduh bagus nih Pet, bagus nih gue bilang. Ini personal ini ya opinion aja. Bagus nih Pet. Kok gue kepikiran gitu. Duh, pengen ikutan backing dikit deh gue bilang gitu. Pet, gue ikutan deh vokal, nambah-nambahin dikit boleh nggak? Ternyata dia udah nanya duluan, gue kagak baca di WhatsApp. Ya boleh. Akhirnya gue ke rumah Petra, gue rekaman, coba ngisi ujung doang. Rekamannya cepet banget. Cepet ya. Dan gue dengan senang hati ikutan ngisi vokal di lagu itu juga. Untuk gue pengalaman baru juga, Pet. Thank you banget udah. Sama-sama, gue juga thank you. Berkolaborasi yang apa ya? Gue sih seneng gitu kerja sama. Ya kalau gue kan sesuatu yang belum pernah gue lakuin, gue experience baru gitu. Cinta Digital semenjak internet itu. Dan tiap bulan, nah ini gue mau nanya kan, ini adalah single yang ke-12 di album. Ke-12. Menutup album Cinta Digital. Dan setiap bulan Petra itu rilis satu lagu. Dan lu rilis tiap tanggal 23.
Why? Gue awalnya gue sering lihat aja sih angka 23. Oke. Gue sering lihat, terus kayak cari apa sih artinya gitu. Terus ternyata artinya bagus. Kalau gue ngecek yang gitu-gitu, kalau artinya bagus biasanya gue amini. Coba kalau artinya jelek gue nggak mau. Lu aminin apa? Gue aminin. Oke. Kalau artinya bagus, kalau jelek gue nggak mau. Oke. Tapi bagus. Jadi angka 23 tuh katanya lo balik lagi ke akar, ke roots lo, dan lo melakukan apa yang menjadi passion lo. Dan itu bikin gue jadi mikir lagi kayak, jadi pas gue mulai bikin album ini, gue mikir hal yang dulu kenapa ya gue suka bikin musik gitu, kenapa gue cinta banget sama musik gitu, dan apa yang membuat gue bermusik awalnya, dan gue jadi nanya itu lagi, dan ya gara-gara si angka 23 ini gue jadi mempertanyakan gue sebagai manusia dan sebagai penulis, sebagai musisi, kayak lo sebenarnya ngapain di sini? Okay. Lo tuh sebenarnya lo udah 9 tahun, 10 tahun main musik, terus lo tapi mau kayak sih? lo mau ngapain? Mau kemana di album ini tuh apa yang mau lo sampein gitu? Okay. Terus ya gue mencoba mencari serunya lagi aja dalam bikin musik, dan mencari kayak apa yang bikin gue jatuh cinta sama musik in the first place. Jadi akhirnya ya itu yang gue bawa ke album Semenjak Internet. Iya, yang lo kenapa tanggal 23-nya tuh ternyata ada meaning-nya itu. Iya, akhirnya ujungnya ke situ. Yang to roots yourself tadi itu. Iya. Dan yang ingin lo sampaikan, message di album Semenjak Internet sendiri adalah tadi yang ingin lo sampaikan. Apa sih message apa sih yang ingin lo sampaikan gitu? Tadi lo bilang sedikit banyak yang lo sampaikan. Sebenarnya tidak ada yang spesifik banget sih. Lebih kayak gue pengen nulis tentang apapun yang terjadi semenjak ada internet gitu dalam hidup gue. Karena internet lumayan banyak ngerubah gue lah. Gue hidup di zaman yang tadinya nggak ada internet, terus mulai ada dial up, terus mulai sekarang udah internet lumayan cepet lah di sini gitu. Dan itu merubah banyak banget aspek kehidupan gue, dari cara gue belajar musik, sampai ke cara gue komunikasi, sampai ke cara gue kenalan sama orang. Kayak banyak banget dan aspek-aspek yang ternyata mempengaruhi kehidupan manusia sekarang. Iya banget. Semenjak dan seru internet. Aja kayaknya kalau dibahas gitu. Iya, kalau band Naif mah emang band peralihan era analog ke digital. Oh iya. Rekaman pakai ini ya? Iya, masih pita kalau gue dulu. Jadi seru banget sih. Ya mungkin generasi Petra sekarang adalah ya generasi ini, makanya lo menerjemahkan itu di album Semenjak Internet juga tuh ya. Iya. Wah, kayaknya udah banyak tuh ceritanya. Pet, kita teknis banget gak sih? Nggak apa-apa. Teknis banget ya. Paling ada personal kita ini aja intermezzo, katanya Petra kan sebenarnya udah ya tadi kita udah ngomongin teknis tentang Petra dengan musiknya. Sekarang ternyata Petra pernah main film juga. Pernah. Lo ada 3 film. Ada 3 film. Ingat judulnya apa aja? Love in Perth, film pertama. Syutingnya di apa? Di Australia waktu itu. Bukan di Perth. Di Perth. Iya. Jadi kayak gue yang kegocek. Terus yang kedua ada film pramuka gitu, judulnya Hasduk Berpola. Hah? Hasduk Berpola. Hasduk tuh yang ini loh. Oh, itu namanya Hasduk ya? Hasduk, iya. Hasduk Berpola. Oke. Terus yang ketiga itu Cahaya Kecil. Gue main bareng Kang Andi di situ. Andi Rif. Terus ada Mata Jiwa juga, ada Bang Anda band sama Mata Jiwa. Bang Reza. Itu terakhir berarti tahun 2000. Wah, gue lupa 2013 gitu. Dan lu ngisi soundtracknya juga atau enggak? Yang terakhir ya? Yang terakhir ya? Iya, jadi waktu itu lagunya yang nulis Ipang Lazuardi. Iya, Ipang. Terus kakak kelas gue tuh. Gue suka banget sih dengan lagu soundtrack yang di situ. Dan ya udah akhirnya gue ngisi di album itu. Soalnya yang informasi yang gue tahu, lu katanya sangat tidak grogi, sangat apa gimana, grogi sama kamera apa gimana ya kalau ada kamera dari tadi. Ya serius lo, lu gimana bisa syuting sama film 3 film itu kamera semua, terus kenapa ada problem kamera fobia ya, bahasa Inggrisnya apa sih?
kamera dia, Cambria, Cambria. wah. Kenapa lu fobia Nggak sama tahu, kamera nggak tahu apa gimana kenapa. sih, Pet? Dan selalu beda aja kalau ada kamera, apalagi kalau ini kayak gue ngeliat ada titik merahnya gitu. Rekor gitu. Rasanya aneh. Di. Enggak, maksudnya apa di ada kayak awkward thing gitu atau Dingin aja, tangan gue dingin, terus gue Anjing. nervous banget. Dia kayak sekarang sebenarnya gue nervous banget. padahal sebagai produser dia tangan dingin loh. Tapi ada kamera tangannya dingin beneran, dia beneran. anjing. Oh gitu. Oh, udah deh, kasihan deh Petra deh. Udah deh. Gak apa-apa. Pet, lu pencinta kucing juga? Sebenarnya nggak pencinta kucing sih, jadi Penyuka? gue tadinya punya anjing banyak di Oh, rumah. malah lu Di punya rumah anjing gue ya? yang lama tapi cuma rumah gue yang sekarang kecil banget, jadi gue nggak bisa melihara apapun. Terus ada kucing yang sering datang ke rumah lah. Nama anak gue Kiko kan. Iya, lucu banget ya. Kucingnya Waktu itu kita gua foto kasih sama nama Kiko. Koki. Oh iya. Kucingnya dikasih nama? Koki. Kiko punya kucing Koki. Koki. Heeh. Oke. Cuma sebenarnya bukan punya gue juga emang. Iya, emang, kayak tadi gue bilang kucing freelance. Yes. Jadi nggak in-house, nggak tetap gitu. Oh, tapi lu Iya, gua kasih sering datang, makan. sering lo kasih makan sama. Gue juga di rumah punya kucing, ada satu, mati anak gue nangis 3 bulan kagak. Ya sekarang freelance aja deh, udah deh, biar nggak ada keterikatan batin lo ya. Freelance aja ya, kucingnya yang ada di jalan lewat kita kasih makan gitu lo juga Iya, juga. gua juga Oh, gitu. sama gitu. Oke, itu tadi lumayan ya banyak ceritanya tentang Petra Siombing. Kalau tentang semenjak internet ada yang, oh iya, lu kayaknya besok ya, kalau ini kan lu mau bikin konser ya? Yes. Semenjak internet. Gimana? Apa konsernya apa nih, Pet? Atau Jadi- temanya atau apa gimana, lu mau bikin apa sih? Awalnya tuh gue pengen bikin konser ya gede lah, maksudnya konser beneran gitu ya, yang ada penontonnya. Ya. Terus ya karena pandemi akhirnya harus virtual. Terus gue mikir-mikir apa ya namanya. Akhirnya gue namain pertunjukan semenjak pandemi. Jadi ada pertunjukan semenjak internet sebenarnya. Internetnya gue coret, gue ganti Pertunjukan pandemi. Semenjak pandemi. Pandemi. Dan lu akan tampil dengan full band di acara ini gitu. Jadi ada satu provider yang akan support lo Yes. gitu ya. Oke. Nanti kalau yang mau nonton silakan aja cek nanti Instagram gue aja, ntar gue arahin. Terus gue kemarin juga pengen cerita sedikit. Kan lu sempat bikin semua kolaborator dalam satu frame untuk ngobrol di Zoom ya. Ya kan lu Iya. berapa minggu lalu gue bilang, enggak, gue nggak ikutan deh, Pet, gue nggak ikutan, gue nggak demen Zoom, Pet, asli. Zoom, Pet, Zoom. Enggak deh. Itu apa sih? TikTok ya? Zoom, Ada, Pet, gua nggak tahu. Zoom. Apa sih itu lagi? Mipan, zoom gitu. Kok jadi Zoompet sih? jadi Petra pengen ngumpulin semua kolaborator dalam satu Zoom. Ada Tulus, ada Sheryl, ada Kunto Aji, Baskara, Pamungkas. Wah, semua yang ada di album gue sebutin capek semuanya. Ada berapa sih total tuh? Ada 10. 10. Dan gue diajak satu karena gue emang ikut dalam kolaborasi albumnya Petra. Gue kan nggak pernah mau ya zooman ya. Enggak, gue nggak zoom. Akhirnya manajer Petra pakai zoomnya dia. Ya udah deh, gue ikutan deh, oke deh. Tapi gue nggak lama-lama ya, gue nggak betah, gue mendingan ngobrol langsung aja dah gitu. Habis ngobrol virtual. Tapi yang bikin gue amazed adalah anjing itu ada Tulus, ada Sheryl, ada Kunto, musisi-musisi sekarang semua, terus ada gue sendiri gitu, tua sendiri aja di sini. Ya antara seneng dan ya gue makasih banget diajak. Ya akhirnya ngobrol lah kita di situ, terjadi obrolan. Tapi akhirnya gue nggak bisa lama-lama. Pet, gue cabut dulu. Itu masih lanjut ya berarti ya. Masih. Gue tinggal aja, gue nggak tahu matiin Zoom juga, gue tinggal aja. Itu sebenarnya ya silaturahmi di album. Iya, itu ngumpul semua Ngumpul di dalam satu frame gitu ya, dalam satu frame.
Dan Petra nangis loh, Petra nangis. Waktu baru mulai Petra langsung, wah Petra. Gue seneng semuanya ngumpul sih sebenarnya. Gue jadi terharu men. Ya, kenapa lu sampai nangis gitu Pet? Seneng aja maksudnya kayak rasanya kayak di rumah gue gitu. Kayak semuanya datang. Biasanya satu-satu sih kayak siapa datang ke rumah gitu. Terus ini kayak semuanya ngumpul di waktu yang bersamaan dan ya terharu aja sih kayak semuanya mau dan menyediakan waktu. Lo juga thank you banget Bang. Sama-sama Petra dan sukses deh buat album Semenjak Internet. Amin. Informasinya mungkin kalau ada yang kurang ya nanti kita tanya lagi lah. Tapi kita udah mau masuk ke segmen terakhir nih Petra. Aduh. Wow. Segmen terakhir berikut nih adalah Jambret. Tahu artinya? Enggak tahu. Jambret ngejam bareng David. Anjing. Iya, akhirnya langsung ada gitarnya deng gitu. Jadi, entar dulu, gue mau sedikit cerita. Pas gua kemarin ke rumah Petra take vokal untuk di album, di lagu Cinta Digital. Gue liat di pojokan ada trompet terbengkalai gitu di kamarnya Petra. Pet, siapa yang main trompet tuh Pet? Pet, siapa yang main trompet Pet? Dapat lagi. Pas banget. Trompet. Ternyata punya Petra. Iya, dulu gue sempet belajar. Cuma parah sih, nggak bagus-bagus banget mainnya. Tapi bisa. Bisa do re mi fa sol la si do. Oh gitu, itu bokap yang beliin waktu itu. Enggak, beli sendiri. Beli sendiri? Itu udah zaman kuliah akhir-akhir waktu itu. Lu beli trompet, Iya. tapi nggak lu pakai lagi. Sebenarnya karena di kampus waktu itu ada kelas apa namanya kelas apa? Ensemble. Terus kita bisa milih alat tiup. Terus gue milihnya trompet. Oke. Terus sempat belajar basic lah dikit. Sampai waktu itu. akhirnya do re mi bisa Bunyi cuma ya karena nggak latihan Men jadi susah banget trompet. Nah, susah banget. Gua akhirnya Pet, buat gua aja boleh nggak gua taruh di toko nih, bagus cakep nih. Ambil dah. Ya, asik. Gua taruh di sini nih trompetnya Topet. Trompetra. Jadi gua kasih nama Trompetra. Pet, thank you ya trompetnya Pet. Sama-sama. Asik. Nah, kita masuk ke Jambret nih ya, Pet. Kita sweet. Oke. Yang kalah nyanyi duluan ya. Oke. Pokoknya yang kalah duluan, terus yang menang ngasih 2 kata untuk jadiin lagu secara spontan. Oh, gue paling bego nih gini-gini. Gue paling Coba. pintar. Kita sweet aja dulu. Oke. 1, 2, 3. Gue menang. Iya, menang. Gue Berarti kalah. Petra duluan. Gue duluan. Gue kasih 2 kata Aduh, ya. duluan lagi. Iya. Katanya adalah trompet rusak. Oke. Sikat Petra. Aduh. Gue sebenarnya bagian sini gue paling demen gitunya tuh. Anjing, adohnya. Gue paling demen tuh bagian gitunya tuh. Kenapa suaramu terdengar seperti trompet rusak? Aku tak tahu. Kenapa suaramu terdengar seperti trompet rusak lagi? Nyaring bunyinya kadang enak, kadang berisik. Enak. Siapa bilang kagak enak aja? Nyaring bunyinya kadang enak, kadang asik. Yes. Jangan berhenti bernyanyi, Ini lanjutin lah. walau suaramu seperti trompet rusak. Sekali lagi. Jangan pernah berhenti bernyanyi, walau suaramu seperti trompet rusak.
Jangan pernah malu sama suaramu sendiri. Walau kadang cuma kamu sendiri yang merasa itu paling cakep. Oh yeah. Kadang kala di kamar mandi, suaramu bagaikan Beyonce Knowles, keluar bagaikan trompet rusak. Jangan pernah malu, suaramu seperti trompet rusak. Suara trompet rusak. Jelek-jelek suara itu dari Tuhan loh. Iya, saudara-saudara, itu dia. Udah ya. Udah. Kayaknya cukup satu Cukup ya, aja. satu aja itu udah terjadi kolaborasi yang ngaso ya. Daripada gue bikin-bikin lagi, kali ini gue udah, dan tadi gue mengisi bagian trompet rusak Petra Siombing kerjasama yang Ciamik. Kali ini permainannya terserah gue, jadi gue nggak usah ikutan karena udah jadi satu lagu keren, trompet rusak. Udah. Terima kasih Petra Siombing, kalian semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih banget Petra Siombing, sukses buat Terima kasih, Bang. semenjak internetnya. Thank you. Dan jangan lupa ada lagu Petra Siombing dan kolaborasi bersama saya di judul lagunya Cinta Digital, bisa didengarkan di platform digital dimanapun Anda berada. Asik! Jangan lupa dengarkan Cinta Digital lagi. Petra Siombing dan David Bayu. Semoga menghibur kalian semuanya. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.